Selamat pagi untuk kita semua. Yang utama yang saya hormati Ibu Frinawati Lestari Nabarus SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sintaksis Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nisina Masa Guning. Saya dari kelas BBSI RS tahun 2024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis klausa. Ada 4 jenis-jenis klausa. Yang pertama, klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya terbagi menjadi 2, yaitu klausa lengkap atau utuh. Klausa ini memiliki unsur subjek dan predikat yang jelas sehingga dapat berdiri sendiri dan memiliki makna yang lengkap. Contohnya yaitu Rina sedang membaca buku. Rina ini sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, buku sebagai objek. Dalam contoh ini klausanya lengkap karena unsur subjek dan predikatnya jelas serta ada objeknya. Yang kedua, ada klausa tidak lengkap. Klausa yang tidak memiliki subjek atau predikat secara eksplisit biasanya ditemukan dalam percakapan informal atau konteks tertentu. Contohnya di taman bermain. Nah, dalam contoh ini tidak ada subjek dan predikat, yang ada hanya frasa keterangan. Jenis klausa yang kedua yaitu klausa berdasarkan kemampuan berdiri sendiri, terbagi menjadi 2, yaitu klausa independen atau bebas. Klausa ini bisa berdiri sendiri sebagai kalimat karena sudah utuh. Contohnya yaitu dia pergi ke pasar. Dia sebagai subjek, pergi sebagai predikat, ke pasar sebagai keterangan. Dalam contoh ini klausanya dapat berdiri sendiri. Contoh kedua yaitu saya suka makan pisang. Saya sebagai subjek, suka sebagai predikat, makan pisang sebagai objek. Dalam contoh ini maknanya lengkap tanpa bergantung pada klausa lain. Yang kedua, klausa dependen atau terikat. Klausa ini tidak bisa berdiri sendiri karena maknanya belum lengkap. Umumnya diawali kata penghubung seperti karena, jika, walaupun, dan lain-lain. Contohnya yaitu karena hujan deras. Hujan sebagai predikat, deras sebagai keterangan. Dalam contoh ini tidak dapat berdiri sendiri, butuh klausa utama. Yang contoh kedua, walaupun dia lelah, dia sebagai subjek, lelah sebagai predikat. Dalam contoh ini perlu klausa utama untuk memiliki makna yang lengkap. Jenis klausa yang ketiga yaitu klausa berdasarkan fungsi dalam kalimat, terbagi menjadi 3, yaitu klausa sebagai subjek, berfungsi sebagai subjek utama dalam suatu kalimat kompleks. Contohnya bahwa kamu datang terlambat membuat saya khawatir. Dalam kalimat ini klausa subjeknya yaitu bahwa kamu datang terlambat, klausa utamanya membuat saya khawatir. Yang kedua yaitu klausa sebagai objek, yaitu berfungsi sebagai objek dari predikat kalimat utama. Contohnya seperti saya percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Nah, dalam contoh ini klausa objeknya bahwa kamu bisa melakukannya, kata kerja utama yaitu percaya. Contoh kedua yaitu dia berkata bahwa dia akan pergi besok. Nah, dalam contoh ini klausa objeknya yaitu bahwa dia akan pergi besok, kata kerja utamanya dia berkata. Nah, yang ketiga yaitu klausa sebagai keterangan, berfungsi memberi keterangan waktu, sebab, syarat, tujuan, dan lain-lain. Contohnya yaitu aku tidak pergi karena hujan deras. Nah, dalam contoh ini klausa keterangannya karena hujan deras, yang dimana menjelaskan sebab. Jenis klausa yang terakhir, yang keempat, yaitu klausa berdasarkan bentuk predikatnya, yang terbagi menjadi 2, yaitu klausa yang pertama, klausa verbal. Klausa yang predikatnya berupa kata kerja atau verba. Contohnya yaitu anak-anak sedang bermain di halaman. Nah, dalam contoh ini sedang bermain sebagai predikat atau verba atau klausa verbalnya. Contoh kedua, dia menulis surat untuk temannya. Dalam contoh ini menulis sebagai predikat atau sebagai klausa verbalnya. Yang kedua yaitu klausa nominal, yaitu klausa yang predikatnya bukan verba melainkan kata benda, kata sifat, atau frasa nominal. Contohnya yaitu rumah itu sangat indah. Dalam contoh ini sangat indah sebagai predikat atau adjektiva nominal atau klausa nominal. Sekian presentasi saya mengenai jenis-jenis klausa. Jika ada tutur kata ataupun kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan yang saya jabarkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.